Tumbal santet. Hujan deras mengguyur kampung Gunung Jati malam itu. Petir menyambar-nyambar seakan ikut menyuarakan kegelisahan alam. Di sebuah rumah kayu yang lapuk dimakan usia, seorang perempuan tua terisak dalam gelap. Namanya Embok Sarmi, dikenal sebagai dukun tua yang sudah jarang keluar rumah sejak kematian cucunya, Dika, 2 tahun lalu. Malam itu, ia duduk bersila di depan tungku api yang nyalanya nyaris padam, memeluk sebuah boneka lusuh sambil komat kamit menggumamkan mantra. Di balik matanya yang berkaca-kaca, tersimpan dendam yang membara. Dendam kepada keluarga Pak Raffi yang ia tuduh menjadi penyebab kematian cucunya. Jika anakku tak bisa hidup kembali, bisiknya serak, maka akan ada jua lain yang jadi tumbal. Di rumah Pak Raffi, yang terletak hanya beberapa rumah dari gubuk Embok Sarmi, suasana mencekam mulai terasa sejak beberapa hari terakhir. Anaknya, Alif, remaja lelaki berusia 16 tahun, mendadak sering melamun dan berbicara sendiri di kamar. Setiap malam ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, menjerit ketakutan melihat bayangan perempuan tua berambut panjang berdiri di sudut kamar. Istrinya, Burina, mulai gelisah dan kelelahan karena terjaga setiap malam menemani Alif yang tak bisa tidur. Pak Raffi awalnya mengira anaknya hanya kelelahan atau stres menjelang ujian sekolah. Namun semua berubah saat ia melihat sendiri tubuh Alif melayang di udara, terangkat tanpa alasan logis, sebelum terhempas kembali ke tempat tidur. Mereka memanggil ustaz dan mencoba ruqyah. Namun setiap kali ayat suci dibacakan, Alif akan menjerit lebih keras dan tubuhnya akan memar-memar seperti habis dipukuli. Ini bukan gangguan biasa, ujar Ustaz Hilmi dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang lebih gelap, seseorang sengaja mengirim santet kepada anak ini. Suasana rumah semakin mencekam, apalagi setelah tetangga sebelah mereka, Mak Rohmah, ditemukan meninggal dengan mata membelalak dan tubuh kaku menghadap rumah Pak Raffi. Tak ada tanda-tanda kekerasan, namun di dekat tubuhnya ditemukan segenggam tanah kuburan dan rambut panjang yang diduga milik Alif. Semua ini bukan kebetulan. Ketakutan merambat cepat, dan bisik-bisik warga mulai menyebut nama yang sudah lama mereka takuti, Embok Sarmi. Pak Raffi, yang selama ini dikenal rasional dan tak percaya dunia gaib, mulai hancur. Ia menyaksikan putranya perlahan-lahan kehilangan kesadaran diri, tubuhnya menjadi kurus dan pucat, matanya kosong seperti bukan lagi milik anaknya. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan anak kecil di loteng rumah padahal mereka tak punya siapa-siapa selain Alif. Bahkan istrinya mulai sering melihat bayangan melintas di cermin dan mencium bau amis darah di kamar Alif. Puncaknya terjadi malam Jumat ketika Alif menghilang dari kamarnya. Mereka menemukannya pagi hari, tergeletak di makam anak Embok Sarmi. Tubuhnya tertutup tanah dan matanya mengarah lurus ke langit, tanpa berkedip. Kejadian itu membuat Pak Raffi tak tahan lagi. Ia memutuskan mendatangi Embok Sarmi meski sudah dilarang oleh istrinya. "Kau tahu apa yang terjadi, kan?" desaknya saat bertemu perempuan tua itu. Namun Embok Sarmi hanya tertawa kecil, suaranya seperti gesekan logam. "Tumbal sudah diambil, tapi jika kau masih ingin menyelamatkan anakmu, kau harus membayar dengan jiwa." Wajahnya menegang, dan matanya menatap Pak Raffi penuh kebencian. Satu nyawa untuk nyawa lain. Bukankah itu adil? Pak Raffi pulang dengan tubuh gemetar. Kata-kata Embok Sarmi menggema terus di kepalanya. Satu nyawa untuk nyawa lain. Ia tak mengerti maksudnya secara harfiah. Apa itu berarti ia harus mengorbankan orang lain demi keselamatan Alif? Atau justru dirinya sendiri yang harus menjadi tumbal? Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto keluarga mereka yang dahulu bahagia. Alif masih terbaring di kamar, makin melemah dan nyaris tak bereaksi. Burina hanya bisa menangis, tak tahu harus berbuat apa lagi. Dan saat tengah malam tiba, sebuah kejadian tak terduga membuat semuanya berubah. Semua lampu rumah padam. Angin dingin menyusup dari sela-sela dinding. Di lorong rumah, terdengar suara anak kecil tertawa pelan, disusul derap langkah yang berat, menuju kamar Alif.
Pak Raffi berlari, namun pintu kamar seolah terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Dari celah bawah pintu, ia bisa melihat bayangan kaki, bukan satu, tapi tiga. Suara Alif memanggilnya lirih, "Ayah, tolong!" Tapi suara itu perlahan berubah menjadi raungan, jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia mendobrak pintu dan menemukan kamar anaknya sudah porak-poranda. Dinding penuh coretan tulisan Jawa kuno, dan di atas tempat tidur, tubuh Alif menggantung melayang setengah meter di udara. Di bawahnya, darah menetes membentuk pola melingkar. Pak Raffi berteriak, memeluk tubuh anaknya yang mendadak jatuh tanpa nyawa. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, matanya menangkap sosok Embok Sarmi berdiri di luar jendela. Mulutnya bergerak tanpa suara, namun kata-kata itu jelas, sudah terlambat. Pemakaman Alif berlangsung sunyi. Hanya keluarga inti dan beberapa tetangga dekat yang hadir. Tak ada kata cukup untuk menggambarkan kesedihan Bu Rina. Ia menjadi linglung, hanya duduk memeluk baju terakhir anaknya sambil menggumam lagu Nina Bobo. Pak Raffi, di sisi lain, berubah menjadi sosok yang dingin dan tertutup. Namun satu hal yang tak diketahui siapapun, ia mulai mempelajari ilmu hitam. Setiap malam ia pergi ke Bukit Tua, ke rumah seorang dukun yang konon dulu pernah berseteru dengan Embok Sarmi. "Aku ingin membalas," katanya pelan, "dan jika aku harus menjual jiwaku untuk itu, aku rela." Dukun itu tertawa pahit. "Dendam akan menuntut tumbal baru, Raffi. Kau yakin siap hidup dengan darah di tanganmu?" Malam demi malam, ritual dijalankan. Tulang belulang, darah ayam hitam, rambut dari kuburan, semua digunakan. Pak Raffi mulai melihat kehadiran arwah Alif dalam mimpi, memanggilnya dari balik kabut. "Ayah, jangan biarkan aku sendirian." Kadang suara itu berubah menjadi jeritan marah. Kadang wajah Alif tampak bukan seperti anak manusia lagi. Tapi Raffi sudah terperosok terlalu dalam. Hingga suatu malam, rumah Embok Sarmi terbakar hebat. Warga hanya menemukan abu dan seonggok benda hangus di tengah ruangan. Boneka tua yang dulu sering dipeluk perempuan itu. Tapi sejak saat itu, gangguan di rumah Pak Raffi tak berhenti. Bu Rina melihat bayangan Alif berkeliaran di malam hari. Pak Raffi mendengar suara tangisan anak kecil setiap kali ia memejamkan mata. Di penghujung cerita, kampung Gunung Jati diliputi bisikan dan ketakutan. Banyak yang pindah, takut menjadi korban berikutnya. Rumah Pak Raffi ditinggalkan dan kini tertutup ilalang. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, akan terdengar suara ayunan kayu yang berderit pelan dari dalam rumah itu, disusul suara anak kecil menyanyi dengan nada sedih. Orang-orang percaya, arwah Alif belum tenang karena dendam yang belum selesai. Tapi mereka juga tahu satu hal yang pasti. Dalam lingkaran santet dan tumbal, tidak pernah ada akhir yang benar-benar damai. 10 tahun telah berlalu sejak tragedi di kampung Gunung Jati. Rumah tua keluarga Pak Raffi kini telah ditutupi oleh semak belukar dan pepohonan liar yang menjulang, namun aura mencekamnya masih terasa hingga ke tulang. Tak ada yang berani menyentuh rumah itu, apalagi masuk ke dalamnya. Mereka yang nekat, konon akan mendengar suara anak kecil memanggil-manggil dari dalam sumur belakang, meminta tumbal baru. Tapi cerita ini tidak mati, ia hanya tidur. Dan malam itu, seseorang membangunkannya kembali. Namanya Dimas, mahasiswa semester akhir jurusan antropologi dari Jakarta. Ia tertarik meneliti fenomena sosial dan budaya tentang kepercayaan terhadap santet di daerah-daerah terpencil. Ia menemukan cerita tentang Gunung Jati di salah satu artikel blog lama yang nyaris hilang dari internet. Kisah tentang seorang ayah yang berbalik menjadi pelaku santet setelah anaknya tewas akibat kutukan. Dimas, yang skeptis namun penasaran, memutuskan untuk menjadikan desa itu sebagai objek skripsinya. Bersama dua temannya, Santi dan Rizal, mereka tiba di kaki gunung tempat desa itu berada dengan peralatan dokumentasi lengkap. Saat pertama kali menjejakkan kaki di Gunung Jati,
Dimas merasakan hawa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan seluruh desa tampak seperti berhenti berkembang sejak 1 dekade lalu. Rumah-rumah kosong berdiri seperti rangka tulang, dan hanya ada segelintir penduduk yang bersedia berbicara. Mereka semua menolak membahas masa lalu, apalagi menyebut nama Pak Raffi atau Alif. Seorang kakek penjaga musola tua berkata lirih, "Jangan cari yang tidak ingin ditemukan, nak. Kadang, kebenaran bukan untuk dibuka, tapi untuk dikubur dalam-dalam." Tapi Dimas justru semakin penasaran. Ia merasa ini bukan hanya sekadar cerita, melainkan sejarah kelam yang harus diungkap. Pada malam ketiga, mereka memutuskan menyusup ke rumah tua keluarga Raffi. Pintu kayunya masih utuh, meski dipenuhi ukiran dan bekas coretan yang tak lagi jelas bentuknya. Begitu masuk, suhu ruangan turun drastis. Santi langsung merasa mual, sementara Rizal yang biasanya cuek mendadak gelisah dan mengaku mendengar suara bisikan dari loteng. Dimas menemukan sebuah kotak besi berkarat di balik papan lantai yang rusak. Di dalamnya, tersimpan kitab kuno berisi mantra-mantra pemanggil arwah dan satu lembar foto. Gambar Alif kecil bersama Pak Raffi dan Burina, namun wajah sang ayah dicoret dengan tinta merah menyala. Sejak malam itu, mimpi buruk mulai menghantui mereka. Santi bermimpi dililit rambut panjang dan dicekik oleh tangan kecil penuh luka. Rizal mendengar suara anak kecil menyanyi dari dalam tenda mereka. Dimas mulai melihat sosok anak kecil berlumuran darah di cermin. Yang lebih aneh, mereka menemukan simbol-simbol aneh tertulis di tanah sekitar tenda mereka setiap pagi. "Kita membangunkan sesuatu," bisik Rizal ketakutan. Namun Dimas, meski digerogoti rasa takut, tetap ingin melanjutkan. Baginya, ini bukan sekadar penelitian lagi. Ini sudah menjadi takdir yang mengikat mereka pada kisah lama yang belum selesai ditebus. Dimas berdiri di tepi sumur belakang rumah tua itu. Malam telah turun sepenuhnya, dan langit desa Gunung Jati tak menampakkan bintang sedikit pun, seakan ikut menutup mata dari apa yang hendak terjadi. Di hadapannya, sumur tua itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Airnya hitam dan diam, namun Dimas bersumpah ia melihat gelembung muncul dari permukaan, seolah ada sesuatu di bawah sana, bernapas perlahan. Dan yang paling mengganggu, suara itu kembali terdengar. Suara anak kecil, lirih, nyaris manja, memanggil dari dalam. "Ayah, ayah, dingin, aku sendiri." Santi yang berdiri beberapa meter di belakang Dimas bergetar. Ia telah mencoba menghentikan Dimas berkali-kali, namun temannya itu seperti orang yang dirasuki. "Dia bukan anakmu, Dim. Itu bukan Alif, itu sesuatu yang lain," katanya panik. Tapi Dimas hanya menatap air sumur itu dengan mata kosong. Dalam pikirannya, suara-suara seperti gema yang terus berdentang. Ia mulai melihat bayangan masa lalu yang bukan miliknya. Rumah Pak Raffi, ritual darah, wajah Alif yang menangis, lalu mendadak berubah menjadi arwah penuh luka. Tanpa sadar, Dimas menjulurkan tangannya ke dalam sumur. Airnya dingin, sangat dingin, namun sesuatu menggenggam tangannya dari dalam dan menarik dengan kekuatan yang tak masuk akal. Rizal datang terlambat. Ia baru saja kembali dari rumah kepala dusun. Pria tua yang akhirnya membuka mulut setelah mendengar rencana mereka menyusup ke rumah terkutuk itu. "Kalian harus pergi." Dulu, Raffi memanggil arwah Alif, tapi yang datang bukan anaknya. Yang datang adalah sosok lain, sesuatu dari balik batas kehidupan. Ia menuntut darah terus-menerus agar tetap bisa tinggal di dunia ini. Tapi ketika Rizal sampai di rumah tua itu, ia hanya melihat Santi berteriak histeris dan Dimas tak ada. Ia mendekati sumur dengan langkah tergesa dan melihat air yang tenang, namun berwarna merah pekat, berputar pelan seperti sedang menyimpan sesuatu di kedalaman. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk meninggalkan Gunung Jati. Namun langkah itu tak semudah yang mereka kira. Santi mulai menunjukkan perubahan. Ia pendiam, menolak makan,
dan setiap malam bergumam dengan suara yang bukan miliknya. Rizal terbangun suatu malam dan menemukan Santi berdiri di kamar mandi, menatap ke cermin sambil tersenyum aneh. Aku lihat dia, Zal, Alif. Dia duduk di ujung tempat tidur dan bilang, kamu yang berikutnya. Rizal mencoba membawa Santi ke kota, namun mobil mereka mogok di tengah jalan desa. Ban mobil berlubang seperti disobek kuku besar. Tak ada sinyal, tak ada pertolongan. Dan ketika Rizal menoleh ke kursi belakang, Santi sudah tak ada. Dalam kegilaan dan ketakutan yang tak tertanggungkan, Rizal kembali ke rumah Pak Raffi, satu-satunya tempat yang masih bisa dia cari jawaban. Di dalam rumah itu, ia menemukan buku tua yang ditinggalkan Dimas. Catatan-catatan Pak Raffi yang belum sempat dibakar. Di halaman terakhir tertulis pesan mengerikan, ditulis dengan darah yang sudah mengering. Siapapun yang melihat wajahnya, tak akan bisa lari. Arwah itu bukan anakku. Ia hanya menggunakan namanya. Dan ia selalu lapar. Suara dari loteng mendadak terdengar. Tertawa kecil, pelan, seperti suara anak-anak bermain. Tapi di desa ini, tak ada lagi anak-anak. Rizal tak berani naik ke loteng. Ia tahu suara itu bukan suara anak kecil biasa. Ada sesuatu yang dingin, tua, dan licik bersembunyi di balik tawa polos itu. Namun seiring detik-detik berjalan, suara dari loteng berubah. Kali ini bukan lagi tawa, tapi suara tangisan tertahan, suara yang sangat dikenalnya. Santi, Zal, tolong aku, lirihnya, diikuti bunyi benda diseret perlahan. Rizal menggenggam senter dengan tangan gemetar, dan naik satu persatu anak tangga reot. Ketika ia sampai di atas, bau busuk menyengat langsung menghantam wajahnya. Loteng itu gelap, namun cermin besar di ujung ruangan memantulkan cahaya samar. Dan dari dalamnya, ia melihat Santi duduk diam, menunduk. Tapi bayangan di cermin tak sesuai dengan gerak tubuh aslinya. Rizal mendekat. San, gumamnya. Santi menoleh perlahan, dan untuk sepersekian detik, Rizal merasa dadanya seperti diremukkan. Wajah yang menatapnya bukan wajah Santi. Itu adalah wajah anak kecil laki-laki, Alif, namun wajahnya seperti membusuk, matanya menghitam, kulitnya mengelupas, dan bibirnya menyeringai lebar. Rizal terhuyung mundur, namun cermin itu bergetar, dan dari balik permukaannya, tangan pucat muncul, mencengkeram lehernya. Rizal menjerit. Tubuhnya ditarik ke dalam bayangan. Segalanya gelap. Ia merasa dingin, seperti masuk ke dalam liang kubur. Sementara yang itu, tak berujung. Di luar desa, seorang perempuan tua duduk di sebuah pondok sunyi dekat makam. Wajahnya keriput dan sorot matanya kosong. Ia adalah Bu Rina, istri Pak Raffi yang selama ini disangka telah mati bersama suaminya. Namun ia sebenarnya masih hidup, menanggung kutukan dalam sunyi. Ia tahu waktu itu akan datang kembali. Dendam lama tak pernah benar-benar mati. Ia menggenggam kalung kecil, milik Alif, yang dulu ia tanam sendiri bersama mantra pengusir arwah. Tapi sejak Dimas dan teman-temannya membuka kembali kisah itu, segel yang menahan roh jahat itu runtuh. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kali ini, ia harus bertemu dengan makhluk itu untuk terakhir kalinya. Malam itu, Bu Rina kembali ke rumah tuanya. Dengan tubuh lemah dan langkah gemetar, ia berdiri di depan cermin besar di loteng, cermin yang dulunya dipakai Pak Raffi dalam ritual pemanggilan. Ia menyalakan lilin dan mulai membaca mantra kuno, berusaha memanggil roh Alif yang asli, agar bisa memisahkannya dari entitas jahat yang menumpanginya. Namun yang muncul pertama kali adalah Rizal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara anak kecil yang berkata, "Kau tinggalkan aku, Bu. Kau biarkan ayah panggil sesuatu yang bukan aku." Tangisan meledak dari dada Bu Rina. "Maafkan ibu, nak. Maafkan kami." Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Cermin itu pecah perlahan, dan dari retakan-retakannya, muncul sosok hitam pekat, tinggi, kurus, dengan wajah yang berubah-ubah. Kadang Alif, kadang Santi,
kadang Rizal, kadang sosok yang bahkan Burina tak kenali. Makhluk itu merangkak mendekat, dan Burina hanya berdiri diam, membuka kedua tangannya. Ambil aku. Jangan yang lain. Biar semuanya berakhir di sini. Lilin padam. Angin menderu kencang. Jeritan menggema keluar dari rumah itu, terdengar hingga ke batas desa. Namun esok paginya, rumah itu kembali hening. Warga menemukan hanya pecahan cermin dan abu yang hangus. Tak ada tubuh, tak ada darah, tapi di tanah depan rumah, tertulis dengan arang hangus. Tumbal diterima, tapi kita akan bertemu lagi. 5 bulan setelah kejadian terakhir di Gunung Jati, desa itu kembali sepi. Tapi tak semua cerita mati bersama lenyapnya rumah keluarga Raffi. Di sebuah kota kecil yang berjarak puluhan kilometer dari sana, seorang perempuan muda bernama Indah mengalami kehamilan aneh. Ia belum menikah, bahkan mengaku tak pernah melakukan hubungan yang bisa menyebabkan ia mengandung. Dokter pun kebingungan, sebab hasil pemeriksaan menunjukkan janin yang berkembang di dalam rahim Indah memiliki tanda-tanda vital, namun tak ada detak jantung. Hanya diam, seperti menunggu waktu. Indah mulai bermimpi tentang sumur, tentang suara anak kecil yang memanggilnya dari kegelapan. Setiap malam, ia terbangun dengan perut yang makin membesar meski waktu kehamilan belum seharusnya sejauh itu. Dalam mimpinya, anak itu memanggilnya, "Ibu," tapi bukan dengan kasih, melainkan tuntutan. Seperti suara makhluk yang merasa berhak lahir kembali. Di dinding kamarnya, muncul coretan hitam setiap pagi, simbol-simbol yang serupa dengan yang ditemukan Dimas di rumah tua dulu. Tapi Indah tak tahu siapa Dimas, siapa Alif, apalagi Pak Raffi. Ia hanya seorang gadis biasa. Atau, begitulah ia pikir. Seminggu kemudian, Indah mencari bantuan ke seorang dukun perempuan bernama Nyai Marsi, yang tinggal di pinggir kota. Nyai Marsi langsung pucat saat memegang tangan Indah. Anak ini bukan anak manusia. Ini jiwa yang ditolak. Ia menunggu tubuh baru untuk kembali. Dan kau dipilih karena garis darahmu. Indah bingung. Garis darah apa? Saya anak panti, saya tidak tahu siapa orang tua saya. Tapi Nyai Marsi hanya menggeleng. Kau adalah cicit dari Burina. Dan darahmu membawa jejak luka lama. Saat itulah Indah tahu, takdirnya telah ditulis jauh sebelum ia lahir.